Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Oke, alhamdulillah kita masih bertemu dengan Teacher Novita dalam pelajaran tematik. Hari ini Teacher akan menjelaskan tema 3 untuk pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Baiklah, hari ini Teacher akan menjelaskan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebelum Teacher jelaskan, Teacher akan memberi contoh terlebih dahulu benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Lalu juga ada kursi, ada meja, dan ada batu. Kalian tahu nggak kira-kira perbedaannya? Betul, benda-benda yang ada di sebelah kanan Teacher adalah benda hidup. Dan benda yang ada di sebelah kiri Teacher adalah benda mati. Jadi, apa itu benda? Oke, Teacher akan menjelaskan. Benda adalah sesuatu hal yang menempati ruang dan mempunyai massa. Teacher ulangi sekali lagi. Benda adalah sesuatu hal yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, sekarang pasti kalian bertanya, massa itu apa, Teacher? Massa adalah berat. Jika di bumi, massa itu sama dengan berat. Tetapi jika kita keluar angkasa, massa tidak sama dengan berat. Paham ya? Selanjutnya, Teacher, berarti apa yang tidak termasuk benda? Contoh yang tidak termasuk benda adalah cahaya dan panas. Cahaya dan panas tidak bisa disebut benda karena mereka tidak menempati ruang. Teacher ulangi sekali lagi. Benda adalah sesuatu hal yang menempati ruang dan mempunyai massa. Teacher sudah jelaskan tadi, massa adalah berat. Jadi, benda dapat ditimbang atau massa dapat ditimbang dengan apa? Dengan timbangan berat badan bisa, dengan timbangan digital juga bisa, dengan timbangan neraca juga bisa. Karena massa adalah berat. Untuk materi selanjutnya adalah sifat-sifat benda. Benda yang ada di sekitar kita bisa dikelompokkan dalam beberapa bentuk atau beberapa sifat benda. Contoh yang pertama adalah ukuran benda. Yang pertama, ukuran benda. Kita sudah tahu benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Lalu sifat fisik yang kedua adalah bentuk benda. Bentuk benda di sekitar kita juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk kotak, dan sebagainya. Dan selanjutnya sifat fisik benda yang 3 adalah warna benda. Sudah jelas sekali anak-anak pasti tahu warna benda di sekitar kita berwarna-warni. Ada merah, kuning, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Itu tadi sifat-sifat benda. Ada 3 ya, dibedakan dari ukurannya, dari bentuknya, dan dari warnanya. Oke, selanjutnya Teacher akan menjelaskan tentang bahan dasar benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai bahan dasar juga yang berbeda-beda. Ada yang dari batu, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, dan sebagainya. Tapi khusus untuk pelajaran ini, hari ini saja Teacher akan menjelaskan bahan dasar yang terbuat dari kayu. Sifat kayu adalah 1. Dia mudah dibentuk. Yang kedua, dia keras dan kuat. Yang ketiga, kayu tidak tahan terhadap air.
Jadi dia akan berjamur dan lapuk jika berada di tempat yang lembab. Itu adalah sifat kayu. Lalu bagaimana cara mendapatkan kayu? Teacher akan menjelaskan proses cara mendapatkan kayu. Kayu didapat dari pohon. Pohon ditebang oleh manusia. Lalu pohon itu akan dibawa ke tempat penggergajian. Lalu di tempat penggergajian akan dipotong-potong-potong sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Misalnya mereka mau bikin kursi, jadi dipotong untuk sesuai ukuran kursi. Setelah dipotong-potong, ada satu lagi yang harus dilakukan, yaitu dijemur. Kenapa teacher harus dijemur? Agar tidak berjamur dan tidak diserang oleh serangga. Itu cara mendapatkan kayu. Karena semakin banyak manusia yang membutuhkan kayu, akhirnya manusia berusaha menebang pohon yang ada di hutan tanpa izin. Itu disebut penebangan liar. Penebangan liar sangat merugikan manusia. Karena apa? Hutan ditumbuhi oleh berbagai macam pohon. Pohon mempunyai peran yang sangat penting karena ketika turun hujan, pohon akan menyerap seluruh air dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau pohon ditebang, siapa yang akan menyerap air? Tidak ada. Akhirnya terjadilah banjir, terjadilah longsor, dan akan merugikan warga yang ada di sekitar pegunungan. Merugikan kan? Jadi penebangan liar itu tidak boleh dilakukan. Oke, selanjutnya teacher akan menjelaskan tentang cara membuat kertas. Ternyata anak-anak, kertas bahan dasarnya juga terbuat dari pohon. Jadi bisa buat tisu, bisa buat kardus, bisa untuk koran, bisa untuk buku gambar, dan sebagainya. Nah, sekarang teacher akan menjelaskan bagaimana cara membuat kertas. Yang pertama, setelah kayu tadi diambil dari pohon dan dipotong kecil-kecil, karena ini untuk kertas, jadi dipotongnya kecil-kecil sekali anak-anak. Sebatang korek api, jadi kecil sekali. Setelah dipotong kecil-kecil, kayu itu akan dipanaskan, akhirnya menjadi bubur kertas. Bukan bubur untuk dimakan ya anak-anak, tapi bubur kertas. Setelah menjadi bubur kertas, lalu diberi pewarna. Setelah diberi pewarna, disaring hingga kandungan airnya habis. Setelah disaring dan kandungan airnya habis, bubur tadi dijemur sampai kering dan akan meninggalkan serat. Serat tersebut akan digiling sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Misalnya mau dijadikan koran, atau dijadikan kardus, atau dijadikan tisu. Baiklah, mungkin cukup sekian pelajaran untuk bahasa Indonesia. Teacher akan menjelaskan sedikit pelajaran tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bisa membunyikan nada-nada tertentu. Jadi alat musik ritmis itu biasanya hanya digunakan untuk mengiringi irama saja. Contohnya apa? Contoh alat musik ritmis. Contohnya adalah ada rebana, ada marakas, ada tamborin, dan yang lain sebagainya. Nanti kalian cari contohnya di rumah ya anak-anak. Selanjutnya teacher akan menjelaskan tentang satuan panjang untuk pelajaran matematika. Biasanya kalian mengukur pensil, mengukur buku itu menggunakan penggaris. Satuan panjang penggaris disebut sentimeter. Teacher ulangi, satuan panjang untuk penggaris disebut sentimeter. Untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang bisa menggunakan penggaris. Untuk mengukur benda yang berukuran panjang atau mengukur rumah
atau mengukur bangunan, kita biasanya menggunakan meteran roll. Dan untuk mengukur ukuran baju, biasanya kalian menjahit baju itu menggunakan meteran pita. Jadi bedakan ya anak-anak, kita tidak bisa mengukur ukuran baju menggunakan penggaris atau begitu sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, teacher akan menjelaskan tentang musyawarah. Musyawarah boleh dilakukan untuk siapa saja. Dan dalam musyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapat. Setiap orang berhak memberikan saran, tetapi tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Jadi nggak boleh menangan. Pokoknya harus sesuai saranku, tidak boleh seperti itu. Karena tujuan musyawarah adalah mencari kesepakatan bersama atau mufakat. Teacher ulangi, di dalam musyawarah boleh untuk siapa saja, boleh memberikan pendapat, boleh memberikan saran, tetapi dilarang untuk memaksakan kehendak orang lain. Karena tujuan musyawarah adalah mufakat. Mufakat adalah mencapai kesepakatan bersama. Itu adalah tujuan musyawarah. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran tema 3 untuk kelas 3 hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.